Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, 5 rumah warga di kawasan perumahan Kodam 3, Kota Makassar ludes terbakar. Misteri kematian bayi di saluran irigasi di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa ditemukan adanya kejanggalan. Ribuan perantau asal Pulau Kalimantan memadati dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Tiga rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di Kota Makassar hangus terbakar. Diduga api berasal dari rumah yang ditinggal oleh penghuninya. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Titang, Kota Makassar, Selasa sore. Api dengan cepat membesar lantaran material rumah terbuat dari kayu dan saling berdempetan. Untuk memadamkan api, 3 armada kebakaran dikerahkan. Setelah 1 jam berjibaku, api bisa dipadamkan. Kebakaran menghanguskan 3 rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari rumah yang ditinggal kosong, berarti rumah yang di penghuninya tidak ada kosong. Jadi berawal dari situ. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari salah satu rumah yang ditinggal oleh pemiliknya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Diduga akibat korsleting listrik, 5 rumah warga di kawasan perumahan Kodam 3, Kota Makassar ludes terbakar. Pemilik rumah yang mengetahui tempat tinggalnya ludes terbakar hanya bisa menangis. Asap hitam membumbung tinggi di kawasan perumahan Kodam 3, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Cuaca panas disertai angin kencang membuat api dengan cepat membesar hingga menyebar dan membakar 5 rumah yang saling berdempetan itu. Untuk memadamkan api, 6 mobil pemadam kebakaran dan belasan petugas diterjunkan ke lokasi. Pemilik rumah yang mengetahui tempat tinggalnya terbakar hanya bisa menangis pasrah usai melihat seisi rumahnya hangus dilalap si jago merah. Sementara itu, menurut salah seorang warga, api pertama kali muncul dari dapur salah satu rumah yang diduga sumber kebakaran dari korsleting listrik pada kulkas. Rumah 5. Itu rumah berdempetan ya? Iya, berdempetan. Itu dugaan apa ya sebenarnya? Ya karena kulkas. Kenapa kulkasnya korslet ya, Pak? Ya, korslet. Oh. Sementara ini info yang saya dapat ada 5. Ada 5 rumah ya, 5 Pak? rumah, Pak. Tapi memang besar apinya ya, Pak? Besar, Pak. Oh. Ada berapa pemadam yang ditiba tadi? Ada 6 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. 5 keluarga pun harus kehilangan tempat tinggal. Polisi sektor Biringkanaya masih menyelidiki penyebab pastinya kebakaran tersebut. Raisabu melaporkan dari Kota Makassar. Sebuah video memperlihatkan pelajar di Kabupaten Sinjai mengendarai motor dengan berboncengan 7 orang. Peristiwa itu terjadi saat sejumlah pelajar pulang sekolah. Ada saja tingkah pelajar SMP ini. Mereka mengendarai motor dan berboncengan hingga 7 orang di Jalan Bululohe, Kelurahan Balang Nipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saat pulang sekolah 8 Juni lalu. Terlihat bocah pelajar ini naik ke atas motor, bahkan salah satu di antaranya berdiri di atas motor. Setelah videonya viral, Satuan Lalu Lintas Polres Sinjai langsung melakukan tindakan tegas dan menyita motor itu. Antisipasi kejadian berulang, jajaran Lalu Lintas Polres Sinjai melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait peranan orang tua dan tenaga pengajar untuk lebih meningkatkan pengawasannya saat jam pulang sekolah. Melakukan tindakan kepada pengendara dengan memberikan sanksi tilang dan menyita kendaraannya. Kami jelaskan juga bahwa potongan video yang beredar itu adalah video yang dimana anak-anak tersebut tidak dalam posisi bergerak, dari hanya posisi motor berhenti. Jadi himbauan kepada siswa dan larangan kepada siswa SMP untuk mengendarai sepeda motor, dan alhamdulillah dari pihak sekolah juga sudah menegaskan.
Pemerintah daerah pun telah mengeluarkan imbauan kepada sekolah agar melarang anak muridnya membawa kendaraan saat pergi ke sekolah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Seorang pemuda di Kota Makassar nekat melawan arus masuk ke dalam tol Jembatan Layang Petarani Kota Makassar. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung dramatis. Kejar-kejaran terjadi antara polisi dengan seorang pengendara motor berboncengan 3 tanpa mengenakan helm di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Sontak, pemuda yang mengendarai sepeda motor tersebut nyaris terjatuh hingga membuat kedua rekannya lompat dan kabur. Untuk menghindari kejaran polisi, pemuda itu pun nekat melawan arus hingga masuk ke jalur tol layang hingga akhirnya tertangkap di kilometer 7. Usai tertangkap, selanjutnya pemuda yang diketahui bernama Nasrul digiring bersama sepeda motornya ke Jalan Andi Pangeran Petarani Kota Makassar untuk diperiksa lebih lanjut. Rupanya pemuda tersebut nekat menerobos masuk ke dalam tol layang lantaran menganggap dirinya melanggar tidak menggunakan helm dan berboncengan 3. Setelah diperiksa mendalam, pemuda tersebut juga mengaku telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama rekannya beberapa hari lalu. Mereka pertama beralasan bahwa adanya rahasia. Namun setelah dilakukan wawancara dan interogasi mendalam, dia mengakui bahwa pada hari Sabtu mereka menggunakan sabu-sabu di tempat kerjanya. Untuk kepentingan penyidikan terkait keterlibatan narkoba pemuda tersebut, tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar membawanya untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Satreskrim Polres Goa menemukan adanya kejanggalan terkait kematian bayi berusia 9 bulan yang ditemukan warga di saluran irigasi kawasan Barombong, Kabupaten Goa. Polisi mencurigai kedua orang tua sang bayi adalah pelakunya. Bayi ditemukan warga tewas yang mengapung di saluran irigasi persawahan 7 Juni lalu di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Unit Resmo Polres Goa bersama Unit Reskrim Polsek Barombong bergerak cepat mencari keberadaan orang tua sang bayi. Kedua orang tua sang bayi itu kini telah berada di Polres Goa guna pemeriksaan lebih lanjut terkait kematian bayi 9 bulan itu yang tidak wajar. Diketahui pada jasad bayi ditemukan adanya tindak pidana saat melihat visum dan autopsi di Bidogas Polda Sulawesi Selatan 8 Juni lalu. Berdasarkan dari hasil itulah polisi melakukan penyelidikan dengan memeriksa kedua orang tua sang bayi. Kuat dugaan bayi sebelum ditemukan tewas mengapung di saluran irigasi lebih dahulu mendapat tindakan kekerasan. Kecurigaan polisi terhadap kedua orang tua bayi sangat kuat. Pasalnya, keduanya saling tunjuk telah melakukan pembunuhan terhadap bayinya meskipun keterangan mereka berbelit-belit. Terkait keganjalan-keganjalan yang kami telah laporkan kepada beliau. Minta juga beliau agar kami mengamankan kedua orang tua korban. Perlu kami lakukan pendalaman secara intensif terhadap kedua orang tuanya untuk memastikan betul penyebab kematian daripada korban yang ditemukan oleh masyarakat. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan kedua orang tua bayi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar unjuk rasa di depan kantor wali kota. Mereka menolak kelompok perusahaan Lipo Group yang akan berinvestasi di Kota Parepare karena dinilai memiliki catatan buruk dalam berinvestasi di Kota Makassar. Puluhan anggota HMI ini mendatangi kantor wali kota Parepare untuk berunjuk rasa pada hari Senin lalu. Mereka menolak investasi kelompok usaha Lipo Group karena dinilai memiliki catatan buruk dalam berinvestasi di Kota Makassar, sehingga tidak layak berinvestasi di Kota Parepare. Sementara itu, pejabat wali kota Parepare mengatakan Kota Parepare merupakan daerah kecil yang tidak memiliki banyak sumber daya alam seperti daerah lainnya, sehingga membuka kerjasama dengan investor untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada April lalu, petinggi Lipo Group sempat berkunjung ke Kota Parepare untuk menjajaki peluang investasi. Lipo Group kemudian tertarik untuk membangun pusat perbelanjaan hingga perhotelan dan retail. Dari analisis teman-teman bahwa Lipo Group ini punya catatan buruk dalam melakukan kerja. Makanya kami anggap bahwa Kota Parepare yang saya kira menjadi kota cinta
tidak harus disinyalir oleh investor-investor. Kalau catatan Limpo Group itu ditemukan di Makassar, ada satu namanya perusahaan yang dikelola oleh Limpo Group dan tidak selesai dan mangkrak. Itu sejauh analisis kami. Kerjasama dengan bukan hanya di beberapa investor yang mana berminat dan yang mana lebih menguntungkan masyarakat saya, pemerintah Kota Parepare. Bersyukurlah ya, banyak daerah-daerah yang kepingin bekerja sama dengan investor tetapi tidak dilirik. Daerah kita dilirik. Bagaimana kita bisa membangun tanpa menggunakan dana APBD kita. Memanfaatkan investor untuk bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi di dalam wilayah.